Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok 4. Lanjut pada materi yang pertama, pengertian heterogenitas serta jenisnya. Definisi heterogenitas. Heterogenitas memiliki arti kualitas atau keadaan dari keberadaan heterogen. Sementara heterogen memiliki arti yang terbentuk dari bagian-bagian yang berbeda atau terdiri dari yang tidak sama, baik bahan maupun jumlah yang berbeda. Jenis heterogenitas. Heterogenitas sosial dipisahkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Setiap pekerjaan juga memiliki fungsi di masyarakat karena merupakan bagian dari struktur masyarakat itu sendiri. Hubungan antar profesi dan orang yang profesinya berbeda hendaknya memiliki hubungan horizontal dan hubungan saling menghargai biarpun berbeda fungsi, tugas, bahkan berbeda penghasilan. Yang kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Di Indonesia, biarpun secara konstitusional tidak terdapat diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin, namun pandangan gender masih dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Pandangan gender ini dikarenakan faktor kebudayaan dan agama. Apabila kita melihat kemajuan Indonesia sekarang ini, banyak perempuan yang berhasil menguasai iptek dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Maka, sudah selayaknya perbedaan jenis kelamin dikategorikan secara horizontal, yaitu hubungan kesejajaran yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dari kedua jenis heterogenitas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui heterogenitas memunculkan adanya profesionalisme dalam pekerjaan, keterampilan khusus atau skill, spesialisasi pekerjaan, penyadaran HAM, dan lain sebagainya. Gejala sosial sebagai akibat heterogenitas. Heterogenitas sosial dapat menimbulkan perbedaan sosial sederajat atau disebut dengan diferensiasi sosial, dan tidak sederajat atau disebut dengan stratifikasi sosial. Perbedaan sosial sederajat muncul akibat pengaruh sistem pembagian kerja keragaman agama, etnik, dan budaya. Sementara itu, perbedaan sosial tidak sederajat muncul akibat pengaruh lapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin bersifat kodrati dan tidak dapat diubah. Sementara itu, gender merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Saat ini laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Kesetaraan gender dapat menghindarkan masyarakat dari kecemburuan sosial. Perbedaan karakteristik jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tidak dapat berubah atau bersifat kodrati. Contohnya, laki-laki bertubuh kuat dan perempuan cenderung lemah. Kedua, berlaku sepanjang masa. Contohnya, status laki-laki atau perempuan berlaku seumur hidup. Yang ketiga, ciptaan Tuhan. Contohnya, perempuan bisa melahirkan sedangkan laki-laki tidak. Dan gender memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Dapat berubah dan dipertukarkan. Contohnya, perempuan memiliki tugas utama mengurus keperluan keluarga, sementara laki-laki bertugas mencari nafkah. Yang kedua, tergantung pada kebudayaan dan kebiasaan. Contohnya, sebelum emansipasi, perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah emansipasi, perempuan memiliki hak untuk menuntut pendidikan. Yang ketiga, buatan manusia. Contohnya, laki-laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin. Keanekaragaman budaya dan agama. Keberagaman budaya. Kebudayaan merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau pedoman hidup bagi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing karena faktor intern dan ekstern. A. Faktor ekstern meliputi pengaruh dari budaya luar yang dapat menimbulkan proses akulturasi dan asimilasi. B. Faktor intern merupakan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman budaya dari dalam masyarakat tersebut, meliputi keadaan geografis, keturunan nenek moyang, iklim, dan kepercayaan. Keberagaman agama. Agama merupakan sistem kepercayaan mengenai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang mengatur perilaku manusia berkaitan dengan tata peribadatan serta tata kaidah pergaulan antar manusia dan manusia dengan lingkungannya. Setiap agama memiliki perbedaan mendasar dalam aspek-aspek berikut. Pertama, konsep keimanan. Kedua, sistem peribadatan dan upacara keagamaan. Ketiga, hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan. Yang keempat, kitab suci yang dijadikan sumber ajaran agama. Agama yang berkembang dan diakui secara resmi oleh pemerintah ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. 3. Keanekaragaman lapisan masyarakat. Menurut Pitirim Asorikin dalam Narwoko 2013-153, pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Sedangkan menurut Theodorson, lapisan sosial adalah jenjang status dan peranan relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial dalam hal pembedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial atau stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.